Polietilena atau yang lebih dikenal plastik adalah produk yang digunakan hampir dalam semua bidang, baik dalam rumah tangga sampai industri. Bahkan produk polietilena atau plastik, baik dalam bentuk tandon, air pipa, paralon, maupun tempat makan. Dan polietilena merupakan hasil polimerisasi dari etana C2H4 sehingga rumus molekulnya C2H4. Sifat fisik dari polietilena memiliki fase padat, berwarna putih, dan memiliki titik lebur kristal 109 sampai 183 derajat dengan koefisien fraksi 0,06 sampai 0,3. Polietilena tidak larut dalam pelarut apapun, tetapi mengendap oleh hidrokarbon dan karbon tetraklorida dan tahan terhadap asam dan basa, tetapi dapat dirusak oleh asam sulfat pekat, tidak tahan terhadap cahaya dan oksigen, dan bila dipanasi secara kuat akan membentuk crosslink yang diikuti dengan pembelahan ikatan secara acak pada suhu lebih tinggi, tetapi dipolimerisasi tidak terjadi. Dalam pembentukan polietilena, reaksi yang digunakan adalah reaksi polimer adisi yang memiliki 3 tahapan, yaitu yang pertama inisiasi, propagasi, dan terminasi. Dalam proses pertama, inisiasi, untuk tahap pertama ini dimulai dari penguraian inisiator dan adisi molekul monomer pada salah satu radikal bebas yang terbentuk. Bila kita nyatakan radikal bebas yang terbentuk dari inisiator sebagai R dan molekul monomer dinyatakan dengan rumus CH2 sama dengan CH2. Kedua, proses propagasi. Dalam tahap ini terjadi reaksi adisi molekul monomer pada radikal monomer yang terbentuk dalam tahap inisiasi. Bila proses dilanjutkan, akan terbentuk molekul polimer yang besar, di mana ikatan rangkap C dalam monomer etilena akan berubah menjadi ikatan tunggal C pada polimer polietilena. Dan yang terakhir adalah proses terminasi. Terminasi dapat terjadi melalui reaksi antara radikal polimer yang sedang tumbuh dengan radikal mula-mula yang terbentuk dari inisiator, atau antara radikal polimer yang sedang tumbuh dengan radikal polimer lainnya, dan sehingga akan membentuk polimer dengan berat molekul yang sangat tinggi. Dalam pembuatan proses polietilena, pertama-tama dimasukkan pelarut hidrokarbon sebagai inner solvent ke dalam reaktor. Kemudian, TiCl4 direaksikan dengan metal alkil pada suhu sekitar 120 derajat Celcius dengan tekanan 20 atm. Selanjutnya, gas etilen diinjeksikan ke reaktor hingga terjadi proses polimerisasi dengan hasil larutan kental. Polimer ditransfer ke dalam tangki dekomposisi di mana katalisator sisa dinonaktifkan. Berikutnya, pelarut hidrokarbon dipisahkan untuk dimurnikan dan didaur ulang. Polimer selanjutnya dikeringkan dan dikenakan proses ekstruksi hingga diperoleh hasil resin polimer padat. Umpan berupa C2H4, C4H8, H2, dan N2 dialirkan menuju ke mix point untuk selanjutnya dialirkan ke reaktor fluidized bed. Pada N2 dialirkan dibagi menjadi 2 produk, yaitu nitrogen bertekanan tinggi atau NBT dan nitrogen bertekanan rendah atau NBR. NBT digunakan sebagai carrier gas pada reaktor fluidized bed yang beroperasi pada suhu 85 derajat dan 12 bar, sedangkan NBR digunakan sebagai purger gas untuk produk purger bin. Umpan yang dialirkan pada fluidized bed akan mengalami reaksi polimerisasi yang akan menghasilkan resin LLDPE dengan tingkat konversi 10% setiap pasnya. Umpan yang tidak terkonversi disesuaikan kembali tekanannya agar sesuai dengan tekanan operasi yang dibutuhkan untuk fluidasi dalam reaktor. Setelah itu, untuk mempertahankan suhu operasi di dalam reaktor, dipergunakan cycle gas cooler untuk menurunkan energi aktivasi reaksi, maka ditambahkan katalis TiCl3 dan CO katalis AlC2H5 3 Setelah terbentuk produk berupa resin LLDPE, maka secara periodik dialirkan ke produk chamber atau V201, lalu diumpankan ke produk blow tank
V202 secara gravitasi. Kemudian produk dari V202 dibawa ke produk Purgerbin atau R301 yang beroperasi pada suhu 100 derajat Celcius dan 1 atm. Pada R301, impurities yang terbawa akan disingkirkan dengan N2 yang dialirkan pada kon 1 dan katalis serta CO katalis dideaktivasi dengan hidrolisis menggunakan steam yang dialirkan pada kon 2. Setelah itu, resin LDPE dialirkan ke mixer atau M301 yang bersuhu 160 derajat Celcius. Dengan suhu ini, resin LDPE akan meleleh, dan lelehan ini akan dialirkan ke pelletizer atau PE301. Pada PE301, lelehan ini akan dibentuk menjadi pellet LLDPE lalu disalurkan ke gudang produk atau V304. Impurities yang berupa gas akan terpurging keluar dari R301 melalui filter. Gas yang lolos melalui filter akan dialirkan ke scrubber atau V301 yang beroperasi pada 100 derajat Celcius dan 1 atm. Pada V301 akan terjadi pelarutan HCl yang terdapat di dalam gas. Output dari V301 berupa larutan HCl akan ditampung ke dalam tangki HCl V303. Output dari scrubber yang lainnya akan dialirkan ke flash drum V302 yang beroperasi pada 40 derajat Celcius dan 85 bar. Dan untuk selanjutnya, senyawa yang akan terkondensasi di V302 akan dipergunakan sebagai full boiler pada unit utilitas. Etilen, H2, dan N2 dialirkan ke kompresor dan ketiga campuran tersebut kemudian dicampurkan dengan komonomer ke cycle gas cooler. Tujuan dari pengumpanan ke kompresor adalah untuk menaikkan tekanan sehingga dapat memfluidisasi partikel ke dalam reaktor, dan cycle gas cooler digunakan untuk mengatur suhu di dalam reaktor agar tetap stabil. Untuk menurunkan energi aktivasi, maka ditambahkan katalis Ziegler-Natta. Setelah terbentuk produk berupa serbuk, maka secara periodik dialirkan ke produk chamber sekaligus untuk menjaga kestabilan tinggi standar isian, lalu diumpankan ke produk blow tank. Dengan menggunakan blower, produk dibawa ke produk Purgerbin di mana pengotor LLDPE yang akan terbawa seperti etilen, N2, H2, dan komonomer disingkirkan dan katalis dideaktifikasi dengan hidrolisis menggunakan steam. Setelah itu, LLDPE dinaikkan suhunya menjadi 150 sampai 230 derajat Celcius ke heater agar meleleh sehingga dapat dibentuk pelleter. Etilen, H2, dan N2 dialirkan dari tangki penyimpanan masing-masing V101, V102, dan V103 menuju ke kompresornya agar sesuai dengan tekanan yang diinginkan. Pada N2, pemakaian kompresor dibagi menjadi dua untuk menghasilkan dua produk, yaitu nitrogen bertekanan tinggi atau NBT dan nitrogen bertekanan rendah atau NBR. NBT digunakan sebagai carrier gas pada reaktor fluidisasi batch atau R201 yang beroperasi pada 80-100 derajat Celcius dan 1-2 MPa. Sedangkan NBR digunakan sebagai purger gas untuk produk Purgerbin. Ketiga senyawa kimia yang telah diumpankan ke alur 13 kemudian disesuaikan kembali tekanannya agar sesuai dengan tekanan operasi yang dibutuhkan untuk fluidisasi pada kompresor C201. Setelah itu, diumpankan suhu operasi pada cycle gas cooler E201. Untuk menurunkan energi aktivasi reaksi, maka ditambahkan katalis Ziegler. Setelah terbentuk produk berupa serbuk, maka secara periodik dialirkan ke produk chamber. Dengan blower, produk dari produk blow tank dibawa ke produk Purgerbin dengan pengotor LDDPE yang terbawa seperti etilen, H2, dan komonomer disingkirkan dengan N2 dan katalis deaktivasi dengan hidrolisis menggunakan steam. Proses penghilangan etilen, H2, dan komonomer terjadi pada kon 1 dari atas dan proses deaktivasi katalis terjadi pada kon 2 dari atas.
Setelah itu, LLDPE dinaikkan suhunya menjadi 150-230 derajat ke heater agar meleleh sehingga dapat dibentuk pada pelleter. Hasil pemisahan zat pengotor dengan LDPE akan masuk ke separator untuk memisahkan hasil reaksi dari katalis dengan steam dan hidrokarbon yang bercampur dengan H2 dan N2. Pemisahan ini akan dilanjutkan dengan memisahkan H2 dan N2 dengan hidrokarbon. Hidrokarbon ini akan digunakan sebagai bahan bakar boiler. Adapun contoh aplikasi polietilena yaitu bahan anti peluru, botol susu, pipa gas, pipa air, kemasan deterjen, tempat sampah, roda gigi, dan implan pengganti bagian pinggang dan lutut. Dan adapun manfaat polietilena bermanfaat sebagai bahan dasar pembuatan plastik. Karena jenis polietilena sangat banyak, maka dapat dihasilkan berbagai macam produk plastik. Contohnya LDPE dapat dimanfaatkan menjadi botol kemasan air mineral, MDPE dapat dibuat menjadi Tupperware, dan HDPE dapat dimanfaatkan menjadi pipa-pipa pada pabrik. Selain itu, polietilena berdensitas tinggi, dapat dibuat menjadi tandon-tandon untuk menyimpan bahan kimia. Tandon-tandon polietilena ini memiliki beberapa kelebihan, misalnya tahan sinar UV, tahan cuaca ekstrim, dan instalasi yang mudah.